walaupun bukan terbanyak, tapi pertanyaannya cukup menarik, adalah tentang apa namanya, eh, benarkah bahwa orang kalau seandainya belum menemukan merah dalima pada dirinya, dia belumlah disebut seorang yang arif, ya. Dan kalau dia tidak mendapatkan merah dalima, ya, yang ada pada dirinya, dia tidak akan menemukan bahagia. Nah, apa yang dimaksud dan di mana harus mencari merah dalima, ya. Ini Abah jawab lebih dahulu, ya, pertanyaan Mas Fatur Rahman, ya. Yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah, pada hari ini, sadar atau tidak sadar, kita ada senantiasa berada pada satu nafas, satu udara, ya. Siapapun kita, dimanapun panjenengan, pada dasarnya kita adalah setiap hari adalah saudara, satu nafas, ya. Inilah yang harus senantiasa disadari oleh kita tentang sadar nafas. Sadar nafas berkaitan dengan sadarnya hidup, ya. Karena wujudnya hidup adalah pada nafas kita semua, ya. Setiap makhluk bernafas, termasuk pohon, sahabat. Maka ada evaporasi pada daun, itu adalah nafas, ya. Maka itulah cara nafas, alat kita berkomunikasi dengan Allah, ya, dengan Tuhan, ya. Nah, inilah pada pagi hari ini, sahabat, sesuai dengan Abah mengambil pertanyaan terbanyak adalah, walaupun bukan terbanyak, tapi pertanyaannya cukup menarik, adalah tentang apa namanya, benarkah bahwa orang kalau seandainya belum menemukan merah dalima pada dirinya, dia belumlah disebut seorang yang arif, ya. Dan kalau dia tidak mendapatkan merah dalima, ya, yang ada pada dirinya, dia tidak akan menemukan bahagia. Nah, apa yang dimaksud dan di mana harus mencari merah dalima, ya. Ini Abah jawab lebih dahulu, ya, pertanyaan Mas Fatur Rahman, ya, dari Kendal, ya. Karena menurut Abah ini mengingatkan Abah kembali kepada pelajaran yang pernah Abah terima, ya, tentang apa namanya, merah dalima. Karena dahulu waktu Abah masih belajar kholwat, sahabat, ya, puluhan tahun yang lalu, Abah punya guru di daerah Pandeglang, ya, di Ciampea ke sana, ya, dekat perbatasan Bogor, itu Jasinga, ya, di sana, Mama Kartawiria, ya. Itu dulu ada orang yang datang ke sana dan mereka siap membayar mahal kepada Mama kalau katanya Mama itu punya merah dalima. Nah, tentu saya sebagai waktu itu masih kuliah di IPB Bogor, ya, sahabat, ya, Abah masih tinggal di Bogor, ya, membuat apa namanya, Abah satu muda itu tercengang mendengarkan obrolan adalah seseorang tokoh, ya, yang bertanya kepada Mama waktu itu adalah, dia bilang, "Mak, saya siap membayar merah dalima." Mama waktu itu hanya tersenyum, ya. Merah dalima, ya, makanya banyak tidak sedikit orang mencari merah dalima bendanya, yang katanya batu itu adalah kalau seandainya disimpan di 7 gelas, dia tembus warnanya. Iya, ternyata sahabat, itu semuanya adalah siloka, ya. Merah dalima ada pada diri kita. Segalanya, kata Abah juga, kalau mau mencari apapun, semuanya ada pada diri kita. Matahari, Allah, bintang, Allah sudah mengatakan dalam tubuh ada kaukabun, ada, ya. Bahkan dalam tubuh kita ini kaukabun duriyun, permata. Nah, tinggal kalian keluarkan permata itu. Kaukabun duriyun yuqadu min sajarotin mubarakah. Nah, termasuk juga pohon sajaroh mubarakah itu. Tapi sajaroh mubarakah yang nanti menjadikan adalah
apa namanya bertemunya dengan merah dalima, ya, adalah harus ditancapkan dulu, adalah pada jantungnya, pada dada di sini. Kalau istilah baginda Nabi, dibelah dadanya. Dengan apa? Itu adalah dikatakan oleh Tuhan Abdul Qadir, la tahsulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Adalah apa namanya, tidak akan sampai dia menemukan merah dalima itu, ya, illa bitaubatin nasuhi, kecuali kalian bertobat. Taubat dari kata taba, ya tubuh, taubatan adalah kembali. Nah, untuk kembali kepada siapa? Adalah kembali kepada kosong. Ya, asalnya kosong, kembali kepada kosong, ya sahabat. Nah, inilah perjalanan manusia, maka bukan berarti harus bergerak menuju langit ketujuh, bukan bergerak menuju sebuah kota, tetapi adalah bergerak ke dalam dirinya untuk menemukan merah dalima itu. Nah, tapi syarat awalnya, itulah kenapa kalau tubuh kita adalah Al-Quran. Tubuh kita bahkan Al-Quran Qadim, wahyu minulyo, ora ditulis bisa diwoco. Inilah tubuh kita. Bahkan tubuh kita, jantung kita Baitul Atik. Itulah rumah tua yang awal yang Allah ciptakan. Ada pada setiap manusia. Itulah seperti Tuhan itu banyak. Ya, Tuhan memang banyak dalam Al-Quran. Maka itulah kenapa nama Rob itu ada arbab dari semua. Terkadang Allah menyebut dirinya Rob, tapi terkadang dia menyebut dirinya adalah Allah dari semua. Nah, inilah sebelum Abah membahas tentang merah dalima itu pada diri, maka tentu orang itu adalah yang pertama adalah harus mengerti bahwa tubuhnya adalah Al-Quran, ya, Al-Quran Qadim, yang wahyu minulyo. Maka itulah kenapa perjalanan ruhani adalah diawali dengan mengenal diri. Mengenal diri, man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Ingat, bukan Allah, Robnya. Bedakan, kata Abah juga. Karena Allah, nanti kita akan bahas, jangankan jamak, mufrad saja tidak ada. Bayangkan itu. Sementara Rob itu adalah ada mufrad, ada jamak, arbab dari semua. Maka Allah pun berkata, inna rabbaka ahata binas. Sesungguhnya Tuhanmu, nah itu si Rob itu, yang meliputi dirimu. Maka di situ ada apa? Ibnu Katsir menjelaskan, Rob bermakna mencipta, memelihara, mengatur. Berarti sesungguhnya pada dirimu sudah ada Tuhan yang mengatur. Nah, tinggal kita menselaraskan nafas kita dengan semesta. Karena semesta adalah Rob yang besar. Nah gitu. Dan dirimu adalah Rob yang kecil. Maka itulah ada alam kabir, ada alam sogir. Berarti sesungguhnya yang bisa menciptakan sesuatu ya dirimu juga. Gitu. Maka nanti dalam perjalanan ruhani itu yang mencari, yang dicari. Sahabat, tadi semua. Bahwa yang berdoa, dia yang amin. Gitu. Bahwa yang menyembah, itulah yang disembah. Gitu loh. Maka harus mengerti apa yang harus dipersembahkan. Mustahil kita akan mengerti apa yang dipersembahkan kecuali kamu mengerti dulu, gitu kan tadi semua. Nanti baru akan ketemu dengan merah dalima tadi semua, ya. Nah, disinilah letaknya adalah selama ini manusia mencari Tuhan keluar dari dirinya. Ya tidak mungkin ketemu karena yang mencarinya kamu. Coba kamu mencari, katakanlah nama kalian Maman. Maman mencari Maman, Maman mencari Allah, sama Maman mencari Maman, tidak akan ketemu. Maman mencari merah dalima, merah dalimanya tubuhmu juga, nah itu tidak akan ketemu. Maka tempo hari yang Abah ceritakan pada guru itu, Mama saya ingin merah dalima, 1 miliar saya bayar, gitu kan tadi semua. Mama itu ketawa, kan gitu tadi semua. Disinilah keunikan kita tadi semua, ya. Kan awalnya apa namanya segalanya tidak ada apa-apa. Awalnya segalanya tidak ada apa-apa. Apa-apa segalanya tidak ada, gitu loh. Nah ini kemudian menjadi ada. Nah inilah kita harus mengerti juga realitas Allah. Apa itu Allah, gitu loh. Selama ini orang nyebut Allah, 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 tapi nggak ngerti realitas Allah itu apa.
Nah, di semua. Akhirnya adalah dia menjadikan Allah itu sesuatu ilusi. Adalah padahal sekarang segalanya sudah wujud, dinamakan Allah tadi. Nah, inilah yang kata Abah, apa namanya? Lafaz Allah, sahabat, ya. Nanti sebelum kita jelaskan tentang merah dalima pada diri, ya. Jadi yang harus kita pahami awalnya kita segalanya tidak ada apa-apa segalanya tidak ada, tapi ada karena ada yang ada, gitu loh. Yang sudah ada sebelum ada istilah kata ada. Kata ada karena ada dia yang ada. Nah, gak usah susah-susah. Yang ada, segalanya ada. Yang sudah ada sebelum kata ada. Dan sementara kata tidak ada itu ada karena adanya kata ada. Nah, gitu. Jadi kata tidak ada itu tidak ada. Jadi kalau seandainya bicara Allah, ya harus yang ada, gitu loh. Masa bicara Allah sesuatu yang tidak ada? Nah, disinilah manusia kayak apa namanya, jangankan untuk kembali pada Allah, dia sendiri masih bingung istilah Allah. Nah, itulah. Akhirnya banyak orang berjalan malam hari bawa obor, cari api. Gitu. Ayo sekarang manusia. Tadi. Imannya kepada bedug, imannya kepada adzan, tapi bukan iman kepada Allah. Inilah bedakan. Baik kamu dengar adzan ke masjid, tapi kamu imannya itu bukan pada Allah, tapi iman kepada bedug, iman kepada azan tadi semua. Tapi tidak menyadari Allah. Itulah tadi semua. Nah, disinilah sesungguhnya kita harus mengerti siapa diri kita dan siapa alam ini. Alam ini siapa, gitu loh. Maka disinilah tentang alam. Alam itulah. Maka kenapa orang-orang yang ngerti alam disebut ulama? Para saintis alam, dia pasti alim, pasti dia juga memiliki ilmu. Alam, ilmu, ulama, nah gitu kan tadi semua. Amal tuh, ini semuanya memiliki ketersambungan tadi semua, ya. Maka itulah para filosof mengatakan adalah, bahkan juga ada hadis mengatakan, ya, bahwa kita adalah alam kecil. Dan alam ini alam besar. Nah, bagaimana antara kita alam kecil dan alam ini menyusu? Seumpama kita bayi dalam kandungan ibu. Yuk, tadi semua, ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka siapa Allah itu? Nanti kita akan pahami. Kita harus ketemu dulu dengan Fatihah pada diri. Tadi untuk menemukan dia. Karena Al-Fatihah itu mufatahah adalah. Kemudian mufatahah, muwajahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, ma'rifah, mahabbah. Itu. Maka tidak akan ada cinta kepada alam. Maka sungguh aneh orang mengaku adalah orang Islam, tapi merusak alam. Gitu loh. Dia berkata cinta pada Allah, tapi dia rusak Allahnya, gitu loh. Tadi semua. Akhirnya Allahnya jadi apa? Tadi semua. Jadi banjir, Allahnya jadi apa? Jadi gunung berapi meletus, Allahnya jadi apa? Jadi longsor. Karena dia tidak menyadari. Kan segalanya tidak ada apa-apa sebelumnya. Bahkan apa namanya? Apa-apa juga tidak ada. Sekarang ada semua. Inilah yang harus dipahami. Jadi kita ini menganggap Allah itu, maka dia wal awal. Dialah yang awal, tapi dia juga akhir. Berarti kalau seandainya kamu tidak bisa bertemu Allah yang awal, lihat saja dengan Allah yang akhir. Tuh, lihat. Pada saat dia memberi kamu mangga, tuh, dia tumbuh jadi pohon mangga. Pada saat dia memberi kamu minum, dia keluar mata air. Pada saat dia memberikan kamu makan, dia tumbuh jadi padi. Pada saat kamu panas, dia datang sebagai angin. Pada saat kamu butuh memasak sesuatu, dia datang jadi api. Pada saat kamu butuh tenaga, dia datang sebagai energi pada dirimu. Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang Tuhan. Kenapa disebut Tuhan? Karena arbab. Karena banyak ini yang perwujudan dia itu. Maka Tuhan itu Rob adalah seolah-olah ada nama dia, kekhususan dia di alam sifat.
Maka disitulah dibungkus Asmaul Husna. Di situ ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim membungkus semua Asmaul Husna. Tadi semua. Tapi Rob tadi sudah bersama dengan kamu Al-Insan. Yang insan yang sudah bisa ketemu dengan merah dalimah pada tubuhmu sendiri. Tadi semua, ya. Dan merah dalimah adalah tadi semua. Inilah zahir wal batin tuh. Awal dia, akhir dia. Masa yang akhirnya bukan dia? Wal zahir wal batin. Masa batinnya dia, dohirnya bukan dia? Inilah harus dipahami. Jadi Allah itu jangan lagi dibikin khayal. Sesuatu yang tidak nyata. Justru yang paling nyata itulah Allah. Tadi semua. Yang paling wujud itulah Allah. Namanya juga wujud. Allah itu wujud. Dia tinggal memiliki sifat. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dari dirinya. Ingat itu. Itulah makna Allah qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah ingin membangun rumah, beda dengan kita. Kita cari pasir, kita cari bata, kita cari genteng, kita cari tukang. Kalau Allah ingin bangun rumah, dia sendiri yang jadi pasir. Dia sendiri yang jadi genteng. Dia sendiri tukangnya. Dia sendiri yang mengerjakannya. Itulah qiyamuhu binafsihi. Maka disitulah Allah itu adalah juga harus dipahami. Jaij sifatnya. Iya. Ya kalau dia lagi berkehendak. Jadi kalau enggak. Makanya tadi manusia jangan kepedean di dunia ini. Tadi. Kayaknya waduh manusia ini. Akhirnya nggak sadar. Jadilah orang. Kalau sudah jadi orang. Jadilah tadi semua. Ya tadi semua. Nah, inilah ya hingga 16 kali Allah ingatkan tentang firman-firman Allah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tetap nggak sadar. Tadi sekarang nggak ngerti siapa dirinya, siapa Tuhannya. Bahkan disitulah kenapa kita ada Al-Quranul Qadim. Ya, maka bahkan di penghujungnya kita harus jadi Al-Quranul Mubin. Tadi semua. Maka wujudkan Al-Quranul Karim adalah dengan tanganmu. Apa yang bisa kita lakukan dengan tangan ini? Itulah kenapa Allah ingatkan. Asobi'ahum pi'adanhi minas sawaiki hadarul maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Bagaimana kita menggunakan tangan ini? Al-yadul ulia khairun min yadis suflah. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah lah di atas tangan mereka. Lah iya, apakah bisa gerak kamu tangan ini? Kalau bukan tangan dalang. Kamu ya wayang, kamu ya dalang. Itulah kenapa dalam Quran sesungguhnya adalah kita ini bukan untuk menyembah Tuhan. Bagaimana mau menyembah? Tadi semua ada al-abid wal ma'bud wahid. Tadi, nah itu harus nanti sampai kepada merah dalima. Itulah merah dalima itu apa? Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, dal yang pertama. Harus ahad dulu. Apa Allah itu ahad? Nah ini harus ngerti apa itu Allah. Kalau tidak mengerti Allahnya itu sendiri, Allahnya dianggap satu makhluk kayak makhluk sosok, punya surga, punya neraka. Ini berhentilah berpikir yang demikian. Karena Allah itu sudah nyata dengan surganya dan nerakanya. Sekarang juga kamu yang merasakannya. Nggak merasa neraka? Apakah nggak merasa surga? Gitu. Surga dan nerakanya lah. Satu sisi yang harus kamu rasakan setiap saat tadi semua. Mau pilih surga, terserah kamu. Milih neraka, terserah kamu. Milih bahagia, itulah. Milih surga, milih menderita. Ya itu saja sesungguhnya. Karena kalian tidak mengerti realitas Allah itu sendiri. Ya, maka nanti harus ketemu suratul Fatihah pada tubuh. Karena kamulah yang harus menerima surga itu. Tadi semua. Ya. Tadi disinilah sahabat tadi semua. Abah sudah ajarkan semua, ya, bahkan semua benda nama malaikatnya pada tubuhmu, pada jantungmu, pada limpahmu, pada jantungmu, pada segalanya. Itulah hanya malaikat-malaikat Allah yang bekerja pada semestanya Allah. Nah inilah semesta Allah kecil, diri kita sendiri. Itulah kenapa disebut Rob tadi. Ya, dari awal penciptaan manusia itu disebut, Allah menyebut dirinya Rob pada saat menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kan semua dari alam, dari dia, dari unsur narunnya, dari alifnya, dari narunnya.
Jadilah darah pada kamu, dari daging tuh. Dan unsur hawaunnya. Jadilah tulang pada diri kita. Coba itu. Hawanya nanti datang kepada penglihatan. Hawanya nanti datang pada pendengaran. Hawanya nanti datang pada kalam. Hawanya datang pada kapas. Pada nafas. Semuanya hanya dari unsur alif, lam, ha. Yang akhirnya mewujud menjadi mim, ha, mim, dal. Jangan lagi beragamanya yang hayal. Sekarang ini sudah, ya Allah, kalah kita sama Einstein, kalah sama Newton, kalah sama Hawking, kalah lebih mengerti Tuhan. Bahkan dalam urusan hidup kalah sama Jack Ma, kalah sama Bill Gates, kalah sama Mark Zuckerberg. Kita bicara baru nama-nama Allah disebut-sebut, nama-nama Muhammad, tapi nggak berdampak apa-apa dalam kehidupan. Kecuali khayal semuanya. Padahal ini kehidupan ini realistis. Inilah wujudullah, ainullah, hakikatullah. Cuma kalian itu ditakut-takutilah oleh senokor gue. Yang ngomong Allah murtad, yang ngomong Allah murtad. Ya udah, ini orang Islam nggak kenal Allah seumur umur. Tadi semua. Allahnya yang hayal, yang punya surga, yang punya neraka, yang bakal nyiksa, yang bakal ganjar. Nanti yang bakal ngegebugin kamu di kuburan. Tadi semua. Macam mana kalian memahami Tuhan yang demikian? Itu dongeng yang sudah dibuat 1000 tahun yang lalu. Sudah berhenti. Ini zaman realistis. Kenyataan. Yang Abah khawatirkan. Punah. Pemahaman Islam kalau yang begini. Akan punah. Pada saat dunia makin berkembang. Sekarang aja kalian udah bingung lihat AI. Tadi semua. Apa yang tidak bisa dibuat oleh AI? Coba. Marilah kita sekarang move on. Move on. Yang tidak akan berhenti adalah perubahan. Jadi perubahan itulah. Kenyataan Allah itulah perubahan, sahabat. Maka bagi manusia-manusia yang otaknya tidak mau move on, udah dia akan ketinggalan. Ya. Padahal inilah yang harus Abah ajarkan, ajak kepada kita. Temukanlah suratul Fatihah pada diri, dan Abah sudah ajarkan, di manakah Bismillahirrahmanirrahim, di manakah Alhamdulillahirabbil alamin, di manakah Ar-Rahmanirrahim, di manakah Maliki Yaumiddin, di manakah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga tubuh ini insyaallah akan menjadi Al-Qur'anul Mubin. Tubuh ini insyaallah akan menjadi kunci keberkahan ilmu. Tubuh ini akan menjadi kunci keberkahan rizki. Kunci tubuh ini akan menjadi kunci. Dengan kunci tidak sebesar rumah, tapi tanpa kunci rumah tidak bisa dibuka. Kunci tidak sebesar mobil. Tanpa kunci mobil tidak bisa jalan. Demikian pula tubuh ini kunci untuk menuju Allah. Inilah kuncinya. Tapi sudahkah tubuh kita menjadi tubuh yang berkalimah? Tadi semua. Ya, inilah karena ngajinya ngaji hayal tadi semua. Ini nanti Abah lihat ya, kalau barangkali Abah sudah tidak ada, kalian akan tercengang sendiri. Nih, orang Islam akan gigit jari dengan pemahamannya yang tidak mau berubah itu tadi semua. Ya Allah ya Karim, segalanya Pak. Coba kalian yang umur 50 tahun, bedakan dengan hari ini. Dari semua. Apa yang sudah hilang, apa sekarang yang terus baru. Terus pemahaman kalian diam. Gitu, coba bayangkan. Maka jangan aneh kalau hari ini orang Islam sendiri yang banyak menderita. Karena kamu diam. Diam dalam kebodohan. Bayangkan, kamu ingin komunikasi hari ini dengan yang digunakan oleh 50 tahun yang lalu, Bapak kita. Masih pakai Instagram, Telegram. Atau mungkin oleh saudara kita 200 tahun yang lalu, pakai semapur, pakai morse. Coba kamu pikirkan digunakan hari ini. Apakah itu kebenaran? Bukan kebenaran. It has been has been past tense. Is already away. Long time ago. Nggak bisa lagi. Apa yang 20 tahun yang lalu pun sudah nggak bisa digunakan hari ini. Kalau dulu kita datang ke Riko, ke Puji Film, dipoto, sekarang udah nggak berlaku. Jadi sebenarnya kalau manusia itu sadar, banyak hal yang sudah berlaku, tapi kalian masih percayai. Kadang-kadang tarut-marut antara iman, mana akidah, mana budaya. Nah inilah kadang-kadang soal budaya diributkan. Tapi akidah yang pokok, yang dasar, tauhid malah ditinggalkan. Inilah. Manusia akan kelimpungan sendiri. Maka coba mari tentang Allah kita bahas. Ya, Abah tidak akan jelas, tapi minimal ternyata Allah itulah kenyataan segala apa yang ada. Itulah kenapa Allah al-wujud
wujud itu ada. Itulah Allah itu ad-dohir, karena memang dohir. Bahkan lebih dohir dari segala yang dohir. Makanya ulama dulu saja sebetulnya yang benar ngajinya, insya Allah sudah sampai. Seperti Tuhan Ta'ala, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendohirkan segala sesuatu. Awalnya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, karena adanya dialah. Berarti coba ulama kesini udah mengatakan al-alamu mir'atu al-haq, alam inilah perwujudan di al-haq. Nah tadi segala api yang ada di dunia ini itulah alif, segala angin yang ada di dunia itu lam awal, segala air di dunia itulah lam akhir, segala tanah di dunia itulah hu. Allah nyata gede, maka disebut alam kabir Allah. Maka alam ini cerdas, sahabat. Ya, gimana tahunya cerdas? Hanya orang-orang yang pengetahuan. Begitu diambil tanah sedikit, oh ini tanahnya jenis aluvial, oh ini jenis regosol, oh tanah ini jenis laktosol, oh tanah ini mengandung apa namanya pasir, oh tanah ini mengandung mangan, tanah ini mengandung karbon, tanah ini mengandung apa namanya kalsium, kalium. Maka orang-orang sekarang yang sudah cerdas, akhirnya mereka bisa merekayasa, nanam. Akhirnya tuh orang Thailand lebih ngerti Allah daripada orang Islam Indonesia. Dia ngerti tanah pohon ini harus tanam di mana. Karena tanah ini adalah jenisnya apa. Tadi semua. Karena dalam tanaman itu ada pertumbuhan vegetatif, ada pertumbuhan generatif. Sama aja dengan manusia. Di penghujung perjalanan nanam itu samroh, buah. Makanya di dalam Mamadi Asyro ada samroh, buah. Terus kalau kita sholat, buahnya apa? Apa yang sudah kalian rasakan buahnya sholat? Pada saat kalian saum, apa buahnya? Pada saat kalian nanam cabai, buahnya kan harusnya cabai. Pada saat nanam paya, buahnya kan harusnya paya. Inilah kecerdasan Allah yang tanpa batas. Karena kalian nggak paham, inilah perwujudan Allah semuanya. Makanya itulah kata Allah, kemana asal jangan ditunjuk. Kemanapun kau hadapkan, fa'aina matuwalu walillahil masyriq wal maghrib, fa'aina matuwalu asal nyatalah Allah semuanya. Tapi pada saat kau tunjuk, jadi sesuatu, itu saja. Nah inilah nanti biar kalian ngerti merah dalima, termasuk diri kita sendiri. Makanya tadi Allah lah segalanya. Apa yang bukan Allah di dunia ini? Maka orang masih benci agama lain, masih benci itu, masih aduh itu. Segala yang ada itulah Allah, perwujudan Allah. Ya. Makanya Syekh Athaillah aja sudah ngerti 780 Hijriah. Sudah ngerti. Tapi sekarang kehilangan tadi semua. Ya teh, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'. Bagaimana mungkin akan dihijab sesuatu padahal dia Allah tampak dohir pada segala sesuatu. Ya Allah ya Karim. Makanya ad-dohir milik Allah, al-batin milik Allah tadi semua. Cuma bedanya kalau makhluk ada dohir. Nah disinilah kita harus membedakan. Pada saat dia dohir, berarti kalau makhluk ini dohir, ini bayangan namanya. Berarti Allahnya yang di sebaliknya gitu loh. Pada saat nanti ini dimatikan, dia yang dohir. Makhluk dihilangkan. Maka Allah itu hanya itu. Ada, gitu ya. Maka seluruh selain Allah ini ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Tidak akan berhenti. Tidak akan berhenti antara ada dan tidak ada. Karena pada saat dia ingin dohir, ditiadakan semua makhluk. Pada saat dia ingin batin, adakan semua. Dia sendiri. Itulah qiyamuhu binafsihi. Allah menjadikan sesuatu dari dirinya sendiri. Tadi, kalau Allah ingin bangun rumah, ingin menciptakan pohon, Allah nyari bahan akar. Seperti Allah menciptakan ayam dari telur, gitu loh. Dari dirinya sendiri. Coba kapan Allah menyiapkan di situ bahan buat kaki? Di mana bahan buat paruhnya ayam? Di mana buat bahan bulu ayam? Di mana mencari bahan buat usus ayam? Padahal telur. Coba, ya Allah, kalau ini kalau seandainya kita tidak paham begini, kan susah orang Islam. Karena selalu Tuhannya hayal, padahal semuanya realistis, nyata, wujud. Karena selalu dianggap tabu di awalnya mengenal Allah. Orang Thailand sudah mengerti. Dari makanya bikin nanam durian Bangkok.
jamu Bangkok, ayam Bang. Itu karena ngerti Allah mereka itu. Bahkan mereka sudah mendohirkan Allah, mewujudkan Allah. Karena Allah itu segala yang wujud. Kalian walaupun sebelum nanam baca Yasin 7.000 balik, nggak ada hubungannya dengan tansok cajal. Kalau kalian nggak ngerti hukum Allahnya, baca Yasin 7 triliun balik, kalian tanam pasti gagal tetap. Apa hubungannya Allah dengan baca Yasin? Apa Allah hubungannya dengan istighosah? Apa Allah itu? Nah inilah haluh orang Islam. Allah akhirnya dia kemana-mana cari api bawa obor. Akhirnya dia menyelam ke dalam air. Dia nggak sadar ada dalam air. Kemana-mana nyari. Kemana cari rezeki kerja, bukan cari makan. Itu orang yang cari nasi kucing tapi dia bawa tumpeng. Nah inilah, mari bangun. Maka kenapa pendidik bangsa selalu berlagu Indonesia Raya? Bangunlah jiwanya. Itu jiwanya dulu yang harus dibangun. Baru bangun badannya. Sekarang ini sibuk ngebangun badannya. Tapi jiwanya mati. Kering kerontang. Badannya dipakai sholat. Sampai jidatnya nong-nong-nong. Hitam. Tetap aja. Hatinya dengki, benci. Dan belangsa. Inilah. Takut neraka, dia nggak sadar ada dalam neraka. Tadi semua ingin surga, surga yang sudah depan mata. Alat menciptakan menikmati surganya sudah dikasih di sini di lidah. Rasa, berbagai macam rasa ada di lidah kita semua. Ya Karim, inilah maka Syaitan sudah mengatakan kayak yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu padahal dia yang nampak dohir pada segala sesuatu. Tadi adhara wis ngadohirkan Allah wujuda kulla syai'in. Kan awalnya tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Adhara wis ngadohirkan wujuda kulla syai'in dari dirinya. Termasuk dirimu. Kan berarti tidak tanpa kecuali, semuanya adalah Allah. Nah, makanya la ilaha illallah itu bahwa tidak ada yang lain, hanya Allah. Itulah bagaimana menempatkan Allah adalah jaij. Bagaimana menempatkan Allah qiyamuhu binafsihi. Bagaimana menempatkan Allah adalah apa namanya mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi. Dan Allah itu laisa kamisi. Ya laisa. Mau dibandingkan dengan apa kalau semuanya Allah? Kalau kalian sudah paham Allah. Dan ternyata Allah itu dohir. Gitu. Allah itu nyata. Ya bagaimana? Allahu Akbar. Kita ini hidup di dunia ini adalah seperti cermin tuh. Makanya tadi pada saat kita melihat diri kita, tubuh kita ini disebut hamba. Kenapa disebut hamba? Karena dia harus patuh. Ini hamba itu wayang. Artinya geraknya tubuh ini untuk menunjukkan wujudnya Allah gitu loh. Dengan adanya wujud kita saja, wujudnya pohon, wujud apa, itu menunjukkan wujudnya Allah. Makanya harus sadari kita pertama adalah Allah wujud pada wujud dirimu. Tadi semua. Karena segala yang ada itulah yang ada. Karena nanti susahnya kamu ingin doa sama Allah 1 miliar triliun tahun, ya Rob ya. Nggak ada lah. Tadi semua. Walaupun Imam Sudah sampai jebleh sekalipun. Nggak ada, karena nggak ngerti hubungannya. Bukan masalah ngegantungnya. Berapa lama? Oh saya udah bergantung bersyariat 1000 tahun. Nyambung nggak? Tadi semua. Saya udah punya bibit ini, udah 1000 tahun ditaruh di lemari. Udah ditumbuhkan belum? Nah, ini kan persoalan. Nyambung enggak? Pakai istighosah, pakai baca Yasin. Apa hubungannya? Apa Tuhan butuh dengan Yasin? Coba sadari, ayo. Maaf ya, jangan dipelintir. Jangan dipelintir. Ini ingin menyadarkan, mengajak pada kita. Menyadari kehadiran Tuhan yang nyata. Yang kamu bisa rasakan setiap helaan nafasmu. Yang bisa tersambung dengan dirimu seperti engkau tersambung. Bagaimana engkau menyusu pada ibu kita. Demikian pula dengan nafas kita, kita tersambung. Maka itulah. Semua. Satu dunia ini. Dohir batin. Tersambung pada dia. Tadi semua. Ya. Maka lafaz Allah, sahabat, dalam Al-Quran disebutkan 2704 kali kurang lebih. Ya. Allah itu isim. Ya. Itu dikatakan Allah itu kan itu menunjukkan isim, nama. Berarti Allah itu nama. Nah, setiap nama gelas ada barangnya. Tadi semua. Kitab
Kitab, ada barangnya. Gitu. Rokok, ini barangnya. HP, ya ini barangnya. Allah, mana yang punya nama? Kamu mau berobat ke dokter Surahman, yang mengobati itu nama dokter Surahman apa dokter Surahman? Tidak mungkin kamu bisa datang ke pelangnya saja. Atau sama, pelang surga 70 kilo. Yang menyelamatkan kamu itu pelang surga itu, apa surganya yang nikmat itu? Ini hayo ngikutin pelang. Nanti di sono ada surga. Tapi tidak pernah diraih saat ini surga itu. Tidak pernah dirasakan saat ini. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama bahwa fil akhirati ama wa adullu sabila. Tersesatlah kalian. Tadi nyebut nama Allah nggak kenal dengan Allah, nyebut nama Muhammad nggak kenal dengan Muhammad, disebut-sebut nama Jibril, tahu-tahu tiap hari kamu bersama Jibril. Kata, wah Jibril kan yang berikan wahyu. Nah, itulah pada saat agama dibawa ke dongeng lagi. Karena kalian tidak menyadari siapa diri kalian sendiri. Ya, mari pahami. Allah itu nama. Setiap nama pasti ada benda. Dan nama dasar Allah itu Laha. Al-Laha. Itu. Al-Laha. Allah tadi semua. Ya. Jadi Allah itu segala. Maka lihat kalau lihat. Apa Allah itu di dalam tafsir? Dalam tafsir mujid, dalam tafsir berbagai lah tafsir. Laha itu adalah sesuatu yang bercahaya. Berarti Allah itu segala sesuatu yang bercahaya. Segala sesuatu yang bergerak. Itu Laha. Segala yang asal itulah Laha. Ya. Pangkal, sumber getar, sumber hidup. Allah itulah yang disebut sumber pangkal, sumber gerak. Tadi semua adalah sumber cahaya, ya, sumber getar, dan sumber yang nyata pada semesta ini. Itulah Allah. Maka Allah katakan walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Allah lah semuanya. Kan tadi asalnya kosong. Asalnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Dari dialah semua. Maka itulah dia qiyamuhu binafsihi. Dia menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Kata Abah juga pada saat dia bangun masjid. Nah gitu loh. Yang bangun dia. Pasirnya juga dia. Itu cuma batanya dia, temboknya dia, yang ngerjain dia. Itulah Allah. Sebenarnya pada ayam, pada diri kita. Dari cerot nutfah itu Allah ingatkan. Kenapa Allah ingatkan? Ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi surati ma syaa rakabah. Sadarkah kamu dari nutfah? Nutfah itu dari apa? Nutfah itu adalah mani nutfah. Nutfah itu dari wadi, madi, mani, manikam. Wadi, mani, manikam itu apa? Unsur narun, api, unsur hawaun, unsur angin, unsur turab. Itu alif lam lam ha, udah Allah tuh. Jadi kamu asalnya dari Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, arasku di atas air. Air mana? Air mani bapamu itu. Itulah sumber aras Allah. Maka disinilah nanti ada, inilah menjadi tubuh kita menjadi suatu Fatihah. Dan tubuh kita lah nanti adalah kita harus menemukan merah dalima pada diri. Kalau tidak, berarti apa kegiatan hidup dalam dunia ini selain menghayal tadi semua. Tiap hari menunggu. Apa yang kau tunggu? Segalanya sudah bersamamu. Kenapa harus menyelam ke dalam air pada saat kamu sudah tenggelam dalam air? Kenapa harus mencari nasi kucing pada saat kita sudah memiliki tumpeng yang sangat besar? Kenapa harus cari api kecil pada saat engkau sudah pegang obor yang besar? Itulah kehadiran dia. Cuma manusia karena sudah dibikin blur tentang Allah, tentang apa semua, Muhammad hanya dongeng, hanya sosok tapi tidak berupa peran. Akhirnya tadi semua Abah sudah menyaksikan. Sekarang kenapa Abah agak kasar tadi semua? Karena tadi kata Abah ini dibiarkan lama-lama benar-benar hancur Islam ini. Hanya punya nama, hanya akuan saja tadi semua. Tapi kenyataannya apa realistisnya sekarang? Orang Islam malah maaf tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini sekarang. Ya, selain siapapun dimanapun negara yang mengaku Islam malah kerusakan. Ya, karena kita nggak ngerti sendiri Allah Islam dan
Makanya tadi kan satu negara yang alamnya dirusak, kita, negara kita, hutan ditebang, pohon ditebang, karena belum mengerti siapa pohon itu. Nah, akibatnya datanglah banjir pada dirinya sendiri. Nah, itulah tadi semua. Karena pada saat engkau bersama Allah, engkau surga. Bersama Allah itu bersama aturan Allah, inilah semuanya. Tadi semua. Maka kalau Bapak nanti pergi ke Spanyol, ke Belanda, kemana, mereka itu tidak berani. Tadi Profesor Kazamura menjelaskan satu pohon yang diameter 70 cm sebetulnya itu sumber oksigen untuk dua napas manusia, untuk bisa mendapatkan satu udara, satu napas, satu vibrasi, satu frekuensi, satu resonansi. Itu yang sing penting disadari. Maka tadi sholat tahajudmu kalah sama Jack Ma. Cukup dia mengatur nafas, keluar nafas, menyadari siapa dirinya, nyambung pada sang urip tuh. Tadi semua tadi semua inilah ya. Maka mari kita cerdas ya, tadi semua ya. Tapi cerdas ya, istilah Musa itu kan dari cerdas tadi semua. Sementara Harun adalah orang yang berakal. Cerdas tanpa jujur bahaya. Maka disitulah kita butuh Musa dan Harun. Jadikanlah tubuhmu Musa dan Harun. Kita butuh cerdas seperti Musa, tapi kita butuh adalah jujur seperti Harun. Karena kecerdasan tanpa kejujuran hancurlah dengan kecerdasan, ya. Maka disinilah. Jadi lafaz Allah menyebutkan 2704 kali dalam Al-Quran, ya. Adalah merupakan isim, kata benda, dan nama. Setiap nama itu dikata lahat tadi. Jadi Allah itu adalah asas pangkal sumber getar, realitas atau kenyataan. Di luar Allah itu tidak ada. Di luar yang nyata inilah tidak ada semuanya. Maka innalillah, kamu asal dari sini, wa inna ilaihi rajiun, kamu akan dibalikan ke sini. Karena itulah kenyataan Allah. Maka Abah juga perdebatan at-tahaput dengan tahaput al-falasifah Imam Ghazali didebat oleh Ibnu Rus bahwa inilah al-alamu miratu al-haq. Maka orang yang ngerti alam itu disebut ulama. Ya, dia pasti alim. Pasti dia punya ilmu alam tadi semua ya. Alamat, dia tahu alamat Allah nyata pada semua ini ya. Dan juga nyata pada diri kita semua tadi semua ya. Nah, itu akhirnya disebut Allah sang pencipta. Karena segalanya berasal dari dia di seolah-olah. Tapi dia lebih menjadikan dirinya. Kata tadi, kalau saat dia ingin membangun pohon, dia yang jadi akar, dia yang jadi pohon, dia yang jadi ranting, dia yang jadi daun. Dialah semuanya. Dialah yang jadi buah tuh. Menemukan dia pada buah, oh samro, ini surga gitu loh. Dialah. Ya Allah, ini pohon mangga aja. Ayam saja semua tadi semua. Maka kata Abah tadi, cara menyembelih binatang, kalau kalian nggak ngerti, dosa tadi semua. Karena yang punya nyawa itu Allah. Bagaimana menyelepaskan hidupnya Allah pada ayam itu oleh dirimu, bukan oleh Allah. Nah disinilah kemarin Abah sudah ajarkan bagaimana cara menyembelih binatang. Asalnya Allah, la ilaha illallah tadi semua. Akhirnya kemarin waktu kurban Abah lihat seorang kiai nyembelih sapi kayak begitu. Allahu Akbar. Gesek. Akhirnya dia pingsan, sapinya mati, dianya mati. Tadi semua. Inilah. Karena dia tidak punya rasa. Bagaimana menyambungkan rasa dia. Urip dia pada urip sapi itu. Aduh, inilah manusia. Udah agamanya udah dongeng hayal. Ya silahkan semua pilihan Anda. Ya. Siapa yang menyebut nama Allah? Ya Allah sendiri. Yang menyebut dirinya, yang ada dia dari awal pun tadi semua. Jadi kalau kita baca di hikam ini, Masya Allah, maka semuanya hanya tentang dia ya. Coba kalian baca hikmah hikam yang dari berapa itu ya, dari semua. Sampai di penghujungnya adalah menjelaskan kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un walau lahu ma kana wujuduhu wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab oleh sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, niscaya tidak ada segala sesuatu. Ya iyalah, dia yang ada, dia yang wujud. Kita kan Adam tidak ada. Berarti segala yang ada inilah dia semuanya. Ayo belajar menyadari itu. Tidak ada murtad-murtadan, nggak ada. Wong dari awal pun tadi semua hanya dia ingin dirasakan, dia ingin disadari tadi semua. Kalau kau yang bisa menemukannya, kau menemukan surga sekarang, saat ini. Tadi semua, karena semuanya alat untuk menikmati itu sudah ada. Ada ruh jismani,
untuk menikmati segala yang jisim. Ada ruh ruhani untuk merasakan yang batin. Ada ruh sultani, ada pada fuadmu untuk merasakan lebih dalam lagi. Ada ruh al-qudsi, nyatu dengan dia, sumber getar, sumber hidup. Kun fayakun. Semua, ya. Ahad, Ahmad, Muhammad. Tuh, semuanya. Kenalin. Aduh, ya silakan ya. Sekarang kita bisa buktikan sendiri di mana-mana bermasalah. Sekarang ini Abah boleh tak bikin natijah. Islam udah gagal mendidik manusia. Maaf ya. Malah mereka yang tidak beragama Islam yang hidup pola Islami. Ya. Karena kita sudah berada pada agama yang hayal, tidak jelas. Selalu bersandar pada sosok. Ngomongin Adam hanya Adam, ngomongin Ibrahim hanya Ibrahim, ngomongin Musa hanya Musa, ngomongin Fir'aun, oh dulu tokoh di sono tuh, yang waduh dia ngelawan Musa, kita nggak sadar, kita lah Fir'aun itu. Lihat Tuan Abdul Qadir saja sudah punya kesadaran itu, dia selalu bernadom. Itu Tuan Abdul Qadir tahun berapa? 500, 450 Hijriah atau 500? Qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Semuanya pada dirinya. Qalbi kutbi, kolbuku, jantungku, disinilah baitullahku, di situ lu merupakan kiblatku. Itu Abdul Qadir, kamu kiblatnya tadi semua dari kemana-mana tadi semua ya. Bahkan baginda Nabi sudah bersabda, man tolaba maula bigori nafsihi faqad dhalla. Kamu keluar dari dirimu nyari apapun, termasuk nyari merah delima, tidak akan ketemu, karena yang mencari itulah yang dicari tadi ya. Ini yang harus dipahami oleh kolbuku, kolbi kutbi wa qalabi lubnani, tubuhkinlah gunung Libanonku. Nah, gunung Libanon. Kenapa dikisahkan gunung Libanon? Karena Nabi Isa alaihissalam dan Maryam, mereka kholwat di bukit Libanon. Untuk apa? Menipiskan tubuhnya, menghilangkan jati dirinya, tubuhnya, keberadaannya. Karena Isa sebagai ruhullah dari semua. Wa qalabi lubnani syirri khadiri, syirku ada Nabi Khidir. Tadi semua, kalau kamu sadar, syirku ada Nabi Khidirku, syirri khadiri wa ainuhu urfani, penglihatanku adalah ma'rifatku. Aku sudah menyaksikan kemanapun hanya ainullah, hakikatullah, wujudullah, Allah semuanya. Asal jangan ditunjuk. Pada saat pohon, ya pohon. Pada saat, ya tadi, selama syai'in, selama alam, selama sesuatu menjadi sesuatu. Pada saat itulah kenapa manusia bingung dengan widatul wujud. Manusia akhirnya bingung dengan hulul itihad. Ya, karena masih ada sesuatu. Kamu masih menuju sesuatu. Ya otomatis. Coba kalau pemahamannya. Inilah merah delima. Kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Itulah al-ikhlas. Itulah di penghujung perjalanan manusia itu adalah harus ikhlas. Ikhlas itu setelah kul wallahu ahad ya. Maka siapa yang buat Allah, Allah innani anallah, innani anallah. Lihatlah pada saat Nabi Musa sampai pada Allah perintahkan innani anallah, diawali la ilaha illallah, masuk ke dalam la ilaha illallah, la ilaha illa anta, mukhatab, dan berhadapan inni wajhatu wajhiya lilladzi la ilaha illa ana. Akhirnya si ana ketemu si ana ya. Al mukmin mir'atul mukmin, as-salat mi'rajul mukminin, dua mukmin Allah dua-duanya, gula dan manis dari semua ya. Allah berkata bahwa huwallahul batinul insan wal insan dokhirullah. Allah itu batinnya segala makhluk bahkan, dan makhluk dohirnya Allah, asal jangan ditunjuk. Tadi semua. Itulah la ilaha illallah. Barulah la ilaha illahua. La ilaha illa anta. Nah, barulah katakan la ilaha illa ana.
berarti semuanya. Laut itu aku, gunung itu aku, sungai itu aku, manusia itu aku, anjing juga aku, babi juga aku, Kristen aku, Hindu aku, Buddha aku. Mana yang bukan aku? Kalau kau masih saja punya penyakit kulit, ya tadi gagal. Akan timbullah khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Timbullah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dia merasa iman. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir, tapi tidak iman kepada dirinya dan Allah dan hari akhir. Buktinya kalau dia iman, dia tidak akan menebang pohon itu sembarangan. Buktinya iman, dia tidak akan nangkapin burung untuk dikurung. Buktinya iman, bahwa dia tidak akan mengeluh setiap hari. Karena dia Allah Rabb yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Inilah cirinya orang yang tidak sadar tadi semua. Ya. Inilah sahabat. Ya, maka Allah itu, nah sekarang bedakan Rabb dengan Allah. Pada saat penciptaan semua Allah menyebut dirinya Rabb, karena Rabb itulah kita semua. Maka disebut Arbab tadi semua. Maka Allah menyebutnya kami. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tadi setelah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbul alamin. Alam. Dialah Rabbnya alam. Karena alam inilah al-alamu miratul haq, perwujudan Allah. Maka kau melihat apapun, melihat Allah dalam hatimu. Apapun Allah. Wujudnya Muhammad. Jangan ragu lagi. Kalau begitu kau bisa pulang pada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi, karena asalnya tidak ada apa-apa. Apa-apa tidak ada. Kembalikan. Segala yang apa-apa ini, kembalikan kepada tidak ada. Yang ada hanya dia. Dialah menggunakan alif lam lil istighraq tadi semua. Itulah kenapa alhamdulillah. Alhamdulillah adalah wujud kita sendiri. Alifnya kepalamu itu. Disinilah adalah merupakan ahadnya Allah. Alif, ahad. Disinilah kun itu. Ahmad adalah. Disinilah. Lamnya alham ini. Haknya dadamu ini. Mimnya adalah pusarmu, dalnya kakimu sendiri. Berarti sesungguhnya alhamdulillah itulah tubuhmu sendiri. Suratul Fatihah itu tubuhmu sendiri. Qul huwallahu ahad lam yalid walam yulad itu tubuhmu sendiri. Tadi semua ya. Maka yang tadinya semuanya fana berpindah kepada baqo. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa yang kenal dirinya Adam tidak ada, bukan tidak ada karena Allah itu wujud dan wujudnya Allah nyata pada dirimu. Maka itulah kamu disebut mazharnya Allah, wujud arad, wujud sangkaan yang tidak wujud tadi. Makanya abahawis memenangkan Allah, laka kepadamu antanduro untuk melihat dirimu dan seluruh isi alam ini ma yang berkaitan dengan dirimu, dohirmu dan segala alam ini pil mukawanat. Ternyata pil mukawan itu adalah kawana. Ternyata di sebalik yang diciptakan itu yang menciptakan. Di sebalik ingsun itu siro. Di sebalik siro itu ingsun. Di sebalik manis itu gula. Di sebalik gula itu manis. Di sebalik Muhammad itulah Allah. Allah Muhammad. Muhammad Allah. Namaku Allah. Nama zatku Allah. Nama wujudku Muhammad. Nama rahasiaku insan. Nama wujudku Adam. Sudah di sana. Nikmati, rasakan, pahami. Bismillahirrahmanirrahim adalah di sini ahad, kun, payakun. Kun payakun itu nafas masuk, ada istinsak, istinsar. Nafas masuk, masuk air, keluar air. Ya, pahami ya sahabat. Tadi semua ya. Maka inilah mungkin bagian awal dari itulah nama Allah kata Abah. Allah itu tidak punya jamak, apalagi mufrad aja tidak punya. Lihat kata Allah apa? Allahu nurus samawati wal ar. Allah lah nurus samawati wal ar. Allah lah alam ini gitu loh. Tadi semua. Itu kan begitu artinya Allah lah. Tapi kamu buang alifnya, tinggal lillah. Dia ingin tetap bahwa ini alam ini gua. Lillahi ma fis samawati wal ar. Tuh coba semua. Buang lagi lam akhirnya. Lahu ma fis samawati wal gua juga. Gitu. Terakhir, hilangkan lam akhirnya. Tinggal hu-nya. Kul huwa
Qul huwallahu ahad. Ahad itu adalah bukan satu, tapi pandanglah syuhudul kasyrah bil wahdah, satukan. Karena segalanya darinya tidak ada apa-apa, tidak ada. Berarti segala yang ada inilah adanya dia. Maka pada saat melihat tubuhmu, pada saat kau lihatlah tubuhmu sebagai hamba, lihatlah hatimu sebagai cermin dia, lihatlah ruhmu adalah sebagai kenyataan wujudullah, ainullah, hakikatullah, dan zatmu, rasyilmu, itulah kamu Allah dari semua, segalanya dari semua. Kullu syai'in halikun illa wajahu, satukan dalam wujud Muhammad. Maka berarti kalau begitu lihat Rasulullah mana? Yang kelihatan ini, rumah itu juga, apapun tuh yang nagong Muhammad itu, di sebaliknya Allah. Selalu begitu sahabat. Tapi Allah dan Ahad itu adalah seperti kapas dan benang. Mana Ahmad, mana Muhammad? Ahad, satu. Qul huwallah, kopi, susu, tadi semua ya. Jangan tertipu dengan kayak seperti rokok. Rokok itu apapun mereknya, dalamnya bako. Mau dikasih bako, dibungkus kertas, jadi gudang garam, jadi ese, jadi ini, jadi itu, Marlboro, dalamnya bako. Tadi semua ya. Maka pada saat kamu isep tuh bako hilang semua, asalnya juga tidak ada ya. Itulah Allah sahabat. Maka setelah kamu ngerti begini, cukuplah engkau senyum saja melihat dirimu dan melihat di luar alam ini. Maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana Allahu al-haq. Allah lah yang hak. Itulah yang harus kamu rasakan, adalah bagaimana kau tersambung dengan dia dengan nafas itu. Nafas masuk, nafas keluar, nafas masuk, nafas keluar. Dan semua manusia di dunia makhluk ini, kita bareng bernapas dengan babi, kita bareng bernapas dengan tumbuhan, dengan cacing, dengan apa. Kita semua saudara. Kalau kau tidak mampu melihat Allah pada cacing itu, bodohlah berarti. Kau tidak mampu melihat makhluk yang lain itu wujud Allah. Itulah kata Imam Ghazali, orang yang melihat kambing tidak mampu melihat Allah, buta dia itu. Itulah tadi. Inilah orang sekarang udah melihat semua cangkang. Padahal cangkang ini gurur semuanya. Ingat itu. Kenapa Allah ingatkan 16 kali wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahun? Tertipu pasti. Kalau dengan melihat pandangan dohir. Maka Allah kisahkan secerdas apapun Musa. Memang nama Musa itu adalah kata, artinya diartikan Musa itu cerdas. Kalau dipandang sebagai peran, kecerdasan. Tapi kecerdasan membutuhkan kejujuran. Harun. Maka tadi kata Sanul Qadir, wa kallimi ruhi Fir'aun tadi, syirri khadiri wa ainuhu urfani, Harunu akli. Harun itu akalku. Wa kallimi ruhi, dan Musa adalah ruhku. Tadi semua. Tadi. Syirri khadiri wa ainuhu urfani, Harunu akli wa kallimi ruhi, Fir'auni nafsi. Ternyata Fir'aun itu nafsuku. Itu tuh Sanul Qadir. Tapi sekarang manusia nggak tahu ngikut ulama yang mana. Tadi semua ikut ulama yang mana. Apalagi ikut Rasulullah. Wah, jauh, udah jauh sekarang ini. Dari mana tuh? Akhirnya disuruh baca-baca Yasin banyak-banyakan. Baca-baca Quran, one day, one judge. Buat siapa? Apa Allah senang dengan yang demikian? Di penghujungnya yang dituntut oleh kita agama itu adalah ruhamau bainahum. Merasakan satu udara, satu nafas. Aku menyayangimu. Engkau adalah aku yang lain. Agama tujuannya dari awal. Dan Nusantara sahabat. Sudah ada silih asah, silih asih, silih asuh. Itulah intisari agama. Silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Tadi semua ya. Tadi semua. Ya cuma tadi. Yang butuhnya harus punya sadar diri. Ya. Tadi semua. Kalau bisa kita tidak usah repotkan orang lain. Jadi kita pun dalam menolong orang kita harus lihat yang mana yang pantas ditolong. Tadi semua harus lihat. Artinya semuanya harus ditolong, tetapi harus punya prioritas menolong. Ya, yang paling utama yang harus ditolong adalah yang paling dekat. Itulah Nabi mengajarkan, Quran mengajarkan, keluargamu yang terdekat dulu. Ya, marilah kita sahabat realistis dalam beragama. Tadi semua, karena surga itu hari ini. Kalau tidak, berarti kau akan neraka hari ini. Bertemulah dengan Allah saat ini, sekarang, ya, bukan nanti, ya. Inilah agama kita sudah
Karena kalau Abah lihat hikam, agak kitab Anwarul Qudsiyah, kitab apalagi Al-Futuhat Al-Makkiyah Ibnu Arabi, apalagi termasuk juga Tahaput At-Tahaputnya Ibnu Rus, terus masuk Imam Ghazali juga. Ini sementara ini nggak tahu sekarang ini ulama kita ini ngikutin kitab yang mana. Nah, itu kan tadi semua yang kitabnya sudah banyak ayatnya. Jangan belajar Allah nanti murtad, takut murtad. Nah itulah akhirnya orang Islam jauh dari Tuhannya. Pada saat orang Islam jauh dari Tuhannya, akhirnya maaf ya, banyaklah oknum-oknum kiai yang niduri santrinya. Maaf. Ini akibat apa? Karena ilmu dianggap pengetahuan, baca di otaknya. Padahal ilmu itu di sini letaknya. Dan ilmu itu datang dari dalam, bukan dari luar. Apapun yang kau masukkan di kepala sini, kata Tuhan saya Qadir, walaupun alpi kitab, itu adalah khuldi. Akhirnya manusia itu menjadi jin gak sadar. Akhirnya kita merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih soleh dari orang lain, merasa lebih benar dari orang lain. Ini Abah ini bisa bicara bukan merasa lebih benar, merasa lebih soleh. Enggak, lebih membicarakan kenyataan realitas. Inilah agama yang dibangun oleh Rasulullah dari awal. Dan kitab-kitabnya ulamanya masih jelas. Silakan baca Imam Ghazali, silakan baca Syatwa'illah, Imam Asy'arani, tadi semua ya. Tapi sekarang nggak tahu kitab-kitab apa. Akhirnya muncullah kitab Fadail Amal tadi semua. Manusia suruh lomba-lombaan amal. Kalau orang yang lomba-lombaan amal itu kadang nggak ngerti Tuhan itu apa. Padahal begitu jelas dari awal pun. Selama kamu yang beramal, tidak ada amal di sisi Allah itu. Selama kamu beramal dengan jasadmu itu, matinya tetap al-mal'un tadi semua. Almarhum itu kalau seandainya kamu sadar bahwa yang beramal itu Allah gitu loh, tadi semua. Muhammad, Rasulullah, tadi semua. Ini amal-amal gua. Akhirnya disinilah dikotomi yang sudah luar biasa dahsyat. Tadi semua. Padahal kurang apa contoh manusia yang bersandar pada amal? Parsiso contohnya. Baham bin Baura contohnya. Nggak ada manusia. Di penghujungnya Parsiso udah ratusan tahun ibadah, tidak pernah berbuat dosa. Cukup berbuat syirik. Sekali saja hilanglah semua amalnya itu. Terbakarlah ibaratkan api. Sementara sekarang manusia ini udah ada pada lautan syirik. Bukan lagi syirik kayak Parsiso. Karena dia masih menganggap dirinya wujud. Masih menganggap semua alam ini alam. Padahal inilah yang harus dipahami oleh kita. Silahkan ya kalian. Kalau nggak percaya nanti ketemu dengan apa. Gitu ya tadi semua. Ya, karena kalian nggak ngerti apa itu barjah, apa itu syirat, apa itu bahkan tadi semua itu kan tadi asalnya tidak ada, segalanya tidak ada apa-apa tidak ada. Berarti sekarang ini gimana yang kembali kepada asal itu? Asalnya Nur Muhammad, Nurullah, kembali ke situ lagi. Dan apa itu Allah? Ternyata Allah itulah semua yang nyata ini, yang nyata, yang wujud. Maka pada saat kamu makan apa? Kunyit. Kenapa rasanya warnanya kuning, rasanya begitu? Itulah kenyataan Allah tadi semua. Dan kenapa bisa memiliki energi, bisa menyembuhkan adalah misalkan penyakit perut? Ya karena Allah. Kenapa nasi dimakan bisa kenyang? Yang mengenyangkan itu bukan nasi, tapi nasi itu wujudnya. Semua. Maka tadi banyak orang sekarang menyebut Allah, tapi nggak tahu dengan Allah. Sama aja dengan nasi. Nggak ketemu dengan nasi, lapar kamu. Bagaimana mau ketemu surga kalau nggak ketemu wujudnya? Terus hayal nanti, ya akhirnya di sini belangsak, di sana sengsara. Itulah kata Tuhan Sabul Qadir. Lihat dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. 90% manusia di akhir zaman akan rusak kebahagiaannya dunia dan akhiratnya. Karena buta di dunia, mankana. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi, banyak yang hidupnya itu sebagai ulama, alim. Tapi dia dibangkitkan dalam keadaan jahil. Kenapa? Karena dia ilmunya ilmu dohir. Ilmunya disimpan di otak semua, bukan di hati. Maka ilmu digagah-gagah, bahasa dipasih-pasih. Tapi tidak ada melewati tenggorokannya untuk jadi rasa. Biarpun kamu nggak fasih, biarpun nggak hebat. Tapi lihat, berbuatlah. Agama itu tentang apa yang bisa kita lakukan karena kita adalah ainullah, wujudullah, hakikatullah. Marilah kita tebar ahsin kama ahsanallahu ilaika. Maka itulah tujuan beragama, bukan sholat, bukan puasa. Allah nggak butuh sholat. Itulah Nabi Musa berkata, ya Musa, aku nggak butuh sholatmu. Ya Musa, aku nggak butuh dikirmu. 20 tahun Nabi Musa sholat dan dikir sia-sia di hadapan Allah. Kalah dengan seorang yang bernama Barok, seorang syirik
yang tidak beriman pada Musa dan Allah, tapi dia berbuat. Jangan ada yang mengatakan orang-orang yang ada ustadz tadi, yang on tadi semua. Ya. Kalau dia tidak melakukan sholat tadi semua, apa sholat itu? Perintahnya juga akimi sholat, aqoma yuqimu iqomatan tadi semua. Ya, apa sholat itu? Kamu tersambung. La sholata illa bihuduril qalbi tadi semua. Yang penting hudur. La sholata illa bihudur. Kalau udah hudur, kamu yang minta, kamu yang amin. Itulah tadi kun fayakun. Yang kun kamu, fayakun kamu. Karena kamu ingsun, ya kamu siro. Tapi sironya bukan siro kamu sebagai manusia. Muhammad, gula dan manisnya. Allah, zat dan sifatnya. Aduh, ini kasihan umat Islamnya kalau terus-terusan begini. Tadi semua ya. Nanti pada saat dunia ini makin berkembang, lihatlah oleh kalian nanti. Dunia makin berkembang, umat berkembang, Islam makin terpuruk. Akhirnya di lembaga-lembaga Islam paling banyak korupsi nanti. Lihat, ya. Kan agama sudah tidak berada, tidak mendarah daging, tidak ada merasa Allah, tidak merasakan agamanya sebuah realitas pekerjaan. Akhirnya haji dan umroh bisnis semuanya. Ya, hanya penjajahan dan sebut satu bangsa kepada bangsa lain. Orang dalam Quran aja perintahnya bukan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina aslamu, enggak ada. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a. Syaratnya man istata'a, mampu kamu melakukannya. Enggak butuhkan duit, enggak membutuhkan sehat. Nah, semua. Itulah yang akhirnya menjadi rekayasa. Inilah yang entahlah kata Abah juga. Sekarang ini manusia ini ngikutin siapa? Rasulullahnya enggak begitu. Ulama-ulama yang awal juga enggak. Bahkan maaf. Masuk ke Amaliyah yang kata, oh saya mazhab Syafi'i. Ternyata setelah kita pelajari, ikut Syafi'i aja enggak. Saya ikut Ghazali. Mana ada, yang ada ulama Syi'nya ikut. Imam Ghazali sudah menamparnya dari semua. Nah, ini. Bahkan Imam Ghazali sudah membahas tentang Alawiyin dari semua. Yang adalah Alawiyin dari semua. Ini juga tentang Habib dari semua. Mana ada Ubaidillah. Ubaidillah itu siapa itu Ubaidillah? Siapa itu Yazid? Jadi siapa? Mana mungkin yang membunuh keluarga Hasan Hussein dijadikan nama buat keluarganya sendiri. Allahu Akbar. Inilah kebodohan. Ya, disitulah letak manusia dan ditipu habis-habisan tadi semua. Lihatlah surat At-Taubah ayat 31-34. Tinggalkan mereka-mereka yang akan merusak, kata Allah, adalah apa namanya hartanya. Ya, surat At-Taubah 34 adalah tinggalkan mereka-mereka yang mengambil hartamu dengan batil. Nah, inilah akibat dari penjajahan manusia, penjajahan agama kepada manusia. Manusia sibuk melakukan, bahkan mengeluarkan pengorbanan duit, tapi sia-sia di sisi Allah. Wallah, sahabat, kalau demikian, ayo kembali kepada agama yang hanif, ya, dari awal. Udkhulu fi silmi kafah, kembalilah pada agama Rasulullah tadi semua, ya. Jangan dikira apa yang sudah ada ini tadi semua, ya. Ya, itu saja barangkali. Nanti kita akan bahas tentang apa namanya. Itulah kenapa di penghujung perjalanan kita itu adalah Qul huwallahu ahad. Itulah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas tidak pernah disebutkan namanya Al-Ikhlas. Kenapa? Karena sudah ahad. Kan tadi setelah Qul huwa ahad semua, ya. Si huwa itu sudah ahad, esa semuanya. Segalanya hanya dia, esa. Syuhudul kasroh bil wahdah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ya. Dalam batin kita. Bahkan kepada dirimu sendiri kau harus mengatakan sebelum kau mati, jangan tidak kau ucapkan. Biarkan dia yang berkata dengan batin, aku Allah dan diriku tidak ada. Tapi bukan pengakuan dengan mulut. Pengakuan dengan mulut tidak boleh. Karena kamu bukan Allah. Ingat itu. Tapi batinmu, kan tadi. Adharu wis ngadharkan Allah wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Li'annahu karena satunya Allah al-batin. Dari segala perkara yang dohir, Allah lah al-batin. Walaupun sebenarnya yang dohir juga Allah gitu loh. Tadi semua. Makanya syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, marifatnya Allah sebenarnya hanya istilah saja. Syariat disebut karena fiilnya, tarekat disebut asmanya, hakikat disebut karena sifatnya, marifat disebut zatnya. Sebetulnya ya dia semua. Tadi kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu li kulli syai'in wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Jadi sudah wujuda qabla wujuda syai'in.
Ya Allah tadi, bahkan tidak ada sesuatu kalau tidak wujudnya Allah semuanya, ya. Dan dia sudah menciptakan segala sesuatu dengan qiyamuh binafsihi, adalah menjadikan segala sesuatu dari dirinya. Nah ini ya. Nah sekarang kita nanti insya Allah besok nanti malam barangkali kita bahas bagaimana supaya kamu bisa kun fayakun. Setelah kamu kenali dulu mana kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Inilah merah dal 5, dal yang 5 pada dirimu semua, ya. Sehat semua, mohon maaf atas kurangan kelewatan semua, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.